Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan em, sistem yang bernama Simple POS. Simple POS ini adalah sistem yang memang didesain lebih compact ya, dibanding dengan sistem pada Simple POS yang versi profesional. Jadi metode penyetingannya pun akan lebih mudah sekali di sini. Baik, ini ada halaman login, jadi Anda bisa melakukan login di sini. Sistem ini akan membagi sesuai dengan otorisasinya. Misal ada kasir, gudang, dan lain-lain. Jadi dia akan membaca username dan password. Lalu dia akan mengarahkan kepada otorisasinya sebagai apa. Baik, kita login aja. Ini saya pakai password standar ya. Oke. Baik, di sini muncul data untuk di awal ya. Jadi data-data ini akan terlihat sekali di halaman opening ya. Di sini ada sidebar ya. Lalu di sini adalah halaman untuk menjelaskan data yang didapat. Jadi di sini ada omset, pembelian ya. Ini berdasarkan data terupdate real time. Oke, ini data transaksi, peringatan stok rendah. Jadi kita memang desain secara kompleks sekali di sini. Lalu di sini ada panduan fitur ya. Jadi panduan fitur ini adalah seperti sistem tour. Sistem tour ini betul-betul dia akan menunjukkan step by step fungsi dari setiap sistemnya. Kita contohkan sebentar ya. Nah, seperti ini. Selamat datang di sistem ERP. Nah, dia akan menjelaskan satu persatu dashboard ini fungsinya apa, lalu pos kasir itu apa, ya seperti ini. Nah, logistik itu apa fungsinya, pusat data user itu apa, gudang itu apa, ya, seperti ini. Dan Anda bisa baca-baca, ya seperti itu. Nanti di dalam subsistem juga ada beberapa yang memang sudah kami sudah kami sematkan sistem tour ya. Oke, di sini ada mungkin ini untuk pembahasan kali ini adalah metode login dan penjelasan master dulu ya. Saya akan bagi beberapa sesi. Di sini ada master, data-data perusahaan. Anda bisa melakukan perubahan data perusahaan ya. Ada PPN, email dan lain-lain. Silakan diubah logo dan lain-lain. Kalau sudah oke, klik simpan. Lalu ada data produk ya. Ini contoh produk ya. Seperti ini. Ini untuk menambahkannya. Oke. Seperti itu. Nah, ini ada panduan form cara mengisi ya. Kita boleh pelajari langsung seperti ini ya. Itu ya kurang lebih. Di sini pun ada panduannya. Nah, ini ada data-data yang telah terinput. Di sini ada aksi ya. Aksi ini untuk merubah dan ini untuk menghapus. Seperti itu. Oke. Ini untuk merubah, kita contoh ya, terubah. Oke. Nah, pada halaman master product ini di sini ada harga grosir ya. Artinya ketika Anda menyematkan harga grosir, jadi ini akan menggunakan konsep satuan berjenjang. Misalkan jika beli satu ya dengan satuan ini kilogram, maka harga per satuan per kilogramnya berapa? Seperti itu ya. Jadi ini untuk men-setting sebetulnya. Kita lihat sini, misalkan sini harga belinya segini, harga jualnya segini. Lalu kita buatkan misalkan jika beli dengan rasio 1 ya ini ya. Kita buat minimal pembeliannya 5, misalkan kita rubah harganya menjadi 21.000 misalkan. Kita tambahkan, simpan. Nah, pada posisi ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Ada
jadi belum tersimpan. Kita untuk menyimpannya kita klik simpan di sini. Nah, ini baru tersimpan. Jadi ketika Anda cek lagi, misalnya, ini harga sudah tersimpan. Jadi jangan lupa untuk mengklik ini. Begitupun dengan harga khusus ya. Ini harga khusus ini sebetulnya untuk member ya. Member ini diberikan harga khusus misalnya. Ini untuk toko Berkah Jaya misalkan kita kasih harga dia 21.500 misalnya. Ya kan, seperti ini. Oke, oh sorry ini 125.000 ya misalnya. Ini harga khususnya 124.500. Tambahkan, jangan lupa selesai. Nah, kita ubah. Misalnya ya. Kita ubah misalnya bentuk kuliah 5 100 berapa tadi? 25.000 atau 23.000. Tambahkan, selesai. Oke, nah, aku simpan. Nah, ini akan berfungsi nanti ketika kita di post ya. Kita ingat-ingat ya bahwa ini nanti akan berfungsi di post. Lalu sini ada satuan. Ini untuk menambah ya. Jadi ketika di produk itu penambahan satuannya bisa dari sini. Seperti ini. Ya, nah ini. Penambahannya ada di master satuan. Oke. Ini untuk menambah satuan. Misalkan ini spesies yang ini misalnya 500 gram dengan produk yang sama. Seperti itu. Supplier ya. Ambil bisa pilih supplier siapa. Close. Oke, lalu jenis sama ya. Merek juga sama. Supplier juga sama, nanti dibutuhkan di produk juga. Untuk kenapa saya jelaskan produk, nanti akan ditarik dari data sini ke produk. Lalu ini data konsumen, sama juga, nanti akan ditarik ke data penjualan. Lalu ini ada konversi data ya. Konversi data itu nanti ketika data ini kosong, Anda boleh melakukan data konversi. Sini. Seperti itu. Ini Anda juga bisa unduh dulu ya. Contohnya, isi datanya, lalu upload di sini, maka data akan secara otomatis terinput ke sistem. Seperti itu. Begitu dengan supplier dan konsumen. Nah, ini untuk mereset ya. Jika dengan data ini adalah historinya, saya melakukan reset. Anda tinggal ketik reset data ya, lalu Anda bisa melakukan reset. Dan ini backup data ya, kebalikannya. Anda bisa membackup langsung dari sini, database-nya. Lalu sini ada admin dan user ya. Nah, ini pembagian otorisasi. Lalu sini ada master video. Nah, ini contoh saja. Sini kita akan memasukkan data link video, maka tambahkan untuk latihan. Ini untuk latihan ya. Jadi sebetulnya ini nggak usah ada ubah-ubah atau Anda hapus karena di sini ada isinya ada data video yang sudah saya buat. Oke. Oke, untuk penjelasan login dan master data seperti itu saja. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya di post ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.